Saya yakin dia sedang berada di Indonesia dan ada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain, ini adalah sebuah kesalahan besar yang sebaiknya juga tidak dilakukan oleh siapapun dengan alasan apapun. Dan tentu saja saya sebagai seseorang yang beragama Islam juga, dengan tingkah lakunya ini sangat malu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seorang pria yang diduga seorang relawan di sini itu menendang sebuah, atau sebenarnya ada dua buah sesajen ruatan yang ada di Gunung Semeru, seperti yang diunggah oleh akun Twitter @setiawan3833. Ini terus kemudian menjadi viral, dan relawan bencana yang ada di Lumajang ini kemudian dicari karena dianggap melanggar pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian dan penghinaan suatu golongan. Walaupun beberapa ini bertanya, loh, apa salahnya? Emang salahnya di mana? Oke, untuk kalian semua yang menganggap itu tidak salah, coba dengarkan apa yang jadi ulasan saya dan lihat baik-baik, ini adalah kesalahannya. Yang pertama, di luar apa yang kita percayai betul atau tidak, keberagaman yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia ini adalah satu senjata ampuh yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, tapi juga bisa menjadi sebuah senjata yang akan menikam dan makan tuan sendiri jika kita tidak bijaksana menggunakannya. Dan jelas ini adalah sebuah pemicu terjadinya perpecahan, anti dari keragaman itu sendiri, dan tentu saja ini adalah sebuah tindakan yang mengundang sebuah komentar sara muncul, dan jika satu orang memicu yang lainnya, maka ini akan lebih susah lagi untuk dikendalikan. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua di sini adalah dia ini kan seorang relawan yang mana tinggal di situ adalah sementara, dia nggak selama-lamanya. Maka di luar dia percaya atau tidak terhadap keyakinannya atau keyakinan setempat, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita tidak bisa melakukan sesuatu di tempat di mana kita tidak tinggal di situ. Dan seperti diketahui bahwa Gunung Semeru ini memiliki banyak sekali penduduk yang memiliki keragaman budaya, agama, dan keyakinan yang sudah hidup rukun berdampingan selama puluhan dan mungkin saja ratusan tahun. Dan jika ini diusik hanya gara-gara hal seperti ini, tentu saja akan sangat-sangat memprihatinkan, dan ini adalah sesuatu yang sebaiknya tidak ditiru. Setelah kesalahan yang kedua, kesalahan ketiga yang terjadi di sini adalah kita mungkin tidak setuju dengan kepercayaan orang lain, tapi kan orang lain juga tidak setuju dengan kepercayaan kita. Maka daripada itu, silahkan setuju untuk kepercayaan kita sendiri. Tetapi memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain, ini adalah sebuah kesalahan besar yang sebaiknya juga tidak dilakukan oleh siapapun dengan alasan apapun. Apakah kita akan memaksa seseorang mengikuti apapun yang kita yakini, dan apakah itu akan menjadi sesuatu yang baik saat dia meyakini hal yang mana itu terjadi hanya karena dia ditekan atau disuruh oleh seseorang yang lainnya. Dan terus kemudian kesalahan yang lainnya adalah menyebarkan dan terus kemudian menunjukkan hal tersebut, ya tentu saja karena dikamerakan. Kalau dikamerakan kan artinya tidak sembunyi-sembunyi. Ya walaupun dilakukan sembunyi-sembunyi pun itu salah, tapi kesalahannya bertambah saat ini sengaja dibuat untuk disimpan atau ditunjukkan kepada orang lain, yang tentu saja ini menyebarkan kebencian, sara, dan juga menimbulkan perdebatan dan konflik di masa yang kita saat ini saja sudah dalam kondisi seperti ini, dan tidak perlulah ditambahkan dengan hal semacam itu lagi. Kesalahan yang berikutnya adalah sesuatu yang betul dan benar ini belum tentu akan disepakati benar oleh orang lain. Apalagi jika tidak dilakukan dengan benar dan betul, di waktu yang benar dan betul, dan di tempat yang juga benar dan betul juga. Sehingga kalau menurut saya ini kesalahannya ada banyak sekali, terutama jika kita pautkan pada konteks, dan orang ini jelas sangat-sangat bersalah dengan melakukan apapun yang dilakukan, dan ini nggak ada satu alasan pun yang akan bisa membenarkannya. Lalu dia di sini itu mencoba untuk memberikan satu perwakilan tentang Islam yang mau dia sampaikan. Dan tentu saja saya sebagai seseorang yang beragama Islam juga, dengan tingkah lakunya ini sangat malu. Kalaupun ternyata apa yang dilakukan oleh orang lain itu salah, cara melakukannya ini salah, dia melakukan di tempat yang juga salah, urutan melakukannya juga salah, dan memaksakan ini itu salah juga. Ulangi lagi dari poin-poin yang di atas, tapi saya sebagai seorang muslim juga sangat malu jika memiliki seorang saudara muslim yang melakukan hal serupa
dan mengunggahnya di sosial media. Lalu apa sih yang seharusnya dilakukan? Kalau menurut saya di sini, saat seseorang itu tidak atau belum menerima apa yang kita anggap benar dan kita ingin mengenalkan satu hal yang dianggap benar tadi kepada orang itu, maka sebaiknya caranya adalah tidak dengan memaksa mereka. Kita masih punya banyak cara untuk membawa mereka untuk mencintai dan terus kemudian mengenalkan apapun yang kita yakini. Sama seperti saat Islam masuk dibawa oleh Wali Songo di sini. Tidak ada paksaan, tidak ada sebuah cara untuk memaksa mereka dan membuat mereka ini atau dianggap mereka ini tidak seperti kaum mereka jika tidak melakukan hal yang sama. Bahkan kita tahu Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan satu pertunjukan wayang kulit yang membuat orang-orang ini tertarik dan terus kemudian penasaran untuk mempelajari Islam dengan sepenuhnya. Saya pikir masih ada banyak cara selain menyebarkan video dengan tindakan kebencian seperti yang kita lihat itu tadi. Dan jika orang ini tadi ditangkap, sebaiknya sih dilakukan satu tindakan yang sesuai hukum, tentu saja. Dan terus kemudian kita harus cari tahu karena saya pikir lingkungannya pasti memiliki paham yang sama. Dan jika hal tersebut bisa diketahui, maka kita tentu saja akan bisa menstop sebuah radikalisme sebelum hal itu terjadi. Semua ini terjadi di lingkungan yang sangat dekat dengan kita. Maka daripada itu waspadai. Jika ternyata di sekitar kita terjadi tindakan serupa, maka tidak ada salahnya kalian semua memperingatkan atau melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Dan untuk orang tersebut tadi, saya sih bilang mendingan segera menyerahkan diri sebelum nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena nanti ditemukan oleh orang lain atau ada orang yang terus kemudian melakukan sesuatu yang tidak kita semua harapkan saat melihat unggahan ini tadi. Saya yakin dia sedang berada di Indonesia dan ada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan maka daripada itu segera dilakukan sebuah, ya mau nggak mau ya di sini tetap meminta maaf, tapi hukuman harus tetap diberikan agar menjadi efek jera dan tidak membuat orang-orang dengan satu pemahaman serupa untuk memaksakan apapun yang mereka yakini dengan cara yang tidak layak untuk kita puji. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah sini. Dan sebaiknya kita semua bangsa Indonesia dengan perbedaan yang kita miliki akan tetap menjadi satu bangsa yang besar dan menjadi luar biasa tidak lama lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.